Halo, balik lagi di Ngegaspol Vonis, ngobrolin berita gacor soal hukum dan politik. Episode kali ini, setelah sekian lama kita belum mengudara lagi. Tapi ada yang spesial. Di bulan November tahun 2025 ini adalah tepat setahun sejak episode pertama Ngegaspol Hukum Online tayang. Yeay! Alhamdulillah. Nah, di episode kali ini juga lagi ada isu hangat ya. Ini pada saat episode ini tayang, belum lama kita baru saja menikmati hasil pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru, yang belum tahu nanti gimana. Apakah langsung ada yang judicial review gitu? Entahlah. Nah, tapi terlepas dari itu semua, ini topik hari ini spesial banget, yang juga nggak jauh-jauh sih dari isu yang muncul di KUHP ya. Kita hari ini mau ngomongin soal profesi yang paling hits ya kali ya di antara profesi hukum yang ada di dunia. Kita mau ngomongin soal advokat, lawyer ya. Kita akan ngomongin soal dunia peradvokatan Indonesia dengan narasumber yang spesial. Tapi sebelum itu kita akan bareng ngobrolnya sama Uni Siska. Apa kabar Uni Siska? Baik, Bang. Nah, ini selamat ya, baru jadi jurnalis ya sekarang ya. Oke, jurnalis hukum online teranyar. Dan narasumbernya siapa? Kita sambut Bang Fikri. Apa kabar Bang Fikri? Kabar baik. Alhamdulillah. Ini Bang Ahmad Fikri Assegaf. Yang tahu Assegaf Hamzah and Partners. Nah, ini Assegafnya adalah beliau gitu ya, Ahmad Fikri Assegaf. Dan selain founder dari AHP, Bang Fikri juga adalah founder dari Hukum Online. Yeay! Oke, ini penting ya. Nah, ini kita perlu spill, kita harus kasih tahu nih bahwa memang kita sedang duduk bersama founder kita. Tapi kan ini lagi ngomongin berita ya. Jadi di sini kita sebagai jurnalis ya, kita bisa mewawancara Bang Fikri. Kita mau ngomongin soal advokat sama Bang Fikri yang di tahun ini akan menjadi salah satu dari sudah menjadi salah satu kandidat dari calon ketua umum Perhimpunan Advokat Indonesia. Nah, ini ngomongin peradi, ngomongin advokat. Nah, ini boleh diceritain dikit nggak Bang? Ini kenapa Bang meluangkan waktu untuk maju ngambil tanggung jawab tambahan Bang di tengah kesibukan, kurang sibuk gitu Bang? Dikit aja ya. Ya, ini pertama terima kasih diundang nih ke sini ya. Dengan senang hati. Baru pertama kali saya nih muncul di Ngegaspol ya. Walaupun saya penggemar berat. Setiap episode selalu nonton lah gitu ya. Alhamdulillah. Iya, sebenarnya memang kalau saya sendiri tertarik akhirnya memutuskan nih untuk maju setelah pertimbangan yang panjang banget gitu ya. Jadi udah mungkin setahun belakangan lah ada beberapa kawan yang mendorong-dorong gitu ya untuk saya maju jadi calon ketua umum Peradi. Tapi saya selalu bilang enggak gitu. Kenapa? Karena saya pikir secara tradisional itu Peradi itu organisasi advokat dipimpin oleh teman-teman yang litigator gitu. Karena memang mayoritas anggotanya litigator gitu. Tapi justru beberapa kawan ini ngelihat kayaknya nggak apa-apa deh, perlu ada sedikit variasi lah gitu ya. Saya bilang kalau mau ada variasi biar yang lain aja lah, jangan saya. Kenapa jadi saya yang jadi variasi gitu kan? Tapi terus di kawan-kawan ini meyakinkan lah gitu, mencoba meyakinkan saya. Yang akhirnya ya mungkin sebulan yang lalu lah, saya memutuskan panjang lah diskusinya tuh panjang. Wah, sebulan udah, gitu Bang. Ada kawan yang bilang, yang nanya ke saya kan sebelumnya gitu. Saya bilang bener nih mau maju gitu. Saya bilang wangsit belum turun. Nunggu nih. Jadi akhirnya wangsitnya turun juga dan saya putuskan untuk maju. Kalau dari segi sayanya sendiri itu sebenarnya bukan hal yang aneh juga gitu. Saya memutuskan maju. Kenapa? Karena saya udah ya pertama profesi saya advokat gitu ya. Udah berapa tahun sih Bang? First and foremost, saya mulai praktek tuh tahun 93. Wow. Jadi udah cukup lama. Lebih dari 3 dekade. Ya, nggak usah ditanya umur ya. Tetap bugar kok muda Bang. Yang kedua, memang dari sejak reformasi itu saya dan juga banyak kawan-kawan ya di PSHK, di rekan-rekan advokat muda yang lain yang waktu itu masih muda nih. Nah, masih muda itu sekarang juga masih ya. Life begin at 40 Bang. Ya, alhamdulillah. Yang baru 41 jadi ini. Kita ngelihat reformasi hukum ini nggak akan berjalan tanpa didukung oleh tonggak
organisasi profesi yang kuat. Oke. Gitu. Kalau organisasi profesinya lemah, itu akan sulit reformasi hukum akan berjalan. Oleh karena itu sejak awal reformasi kami menyuarakan penguatan organisasi advokat, karena dulu belum keluar kan undang-undang advokat, belum ada. Baru 2003. Ya, dan organisasi advokat juga masih lemah lah gitu ya. Pertama anggota nggak tahu ada organisasi advokat gitu. Tahu, tapi nggak pernah berurusan gitu, karena nggak ada kartu anggota, atau mungkin kalaupun ada kartu anggota, kan dulu macam-macam kan, ada yang advokat, ada pengacara praktek. Oh iya, gitu. ada 2 jenis dulu Bang ya. Itu jadi nggak terangkum dengan baik. Kemudian juga kantor organisasi advokat itu ada di kantor ketuanya gitu. Oh, nempel sama kantor kediaman ketua gitu ya. Terus apa yang bekerja di organisasi advokat biasanya sekretarisnya ketua, jadi bisa dibayangkan kan, maksudnya organisasi yang menaungi sekian banyak orang dengan peran yang begitu pentingnya itu dilaksanakan secara apa adanya. Nah itu kita dorong, akhirnya alhamdulillah banyak juga yang waktu itu berpikiran sama kan, tentu kan, itu menghasilkan undang-undang advokat dan selanjutnya sampai kita di sini sekarang. Oke. Jadi kejawab ya, ternyata memang kayaknya DNA keterlibatannya untuk ngurusin gitu ya, upgrade pembaruan hukum tuh masih menyala nih Bang ya. Iya, kita kan harus selalu bertanya kan. Kalau kita hidup, kita diberi peran gitu kan. Dalam hal ini di dalam profesi saya berperan sebagai advokat. Masa hanya mikirin diri sendiri aja, gitu kan? Masa hanya ya bekerja, menjalankan profesi, terus udah gitu, kita nggak melihat kepentingan yang lain, kita diam saja gitu melihat adanya tantangan gitu di dalam organisasi profesi yang sebenarnya ya sekarang sih perkembangannya sudah jauh lebih baik dari sebelum reformasi kan, tapi juga masih jauh dari ideal. Gitu. Jadi ya itu panggilan itu harus dijawab gitu kalau menurut saya. Nggak bisa kita diam saja. Karena PR-nya banyak nih Bang. PR organisasi advokat dan profesi advokat banyak. Siska gimana tuh? Apa yang kayak udah mau nanya dari tadi nih Bang? Udah siap-siap deh. Ya pengen tahu aja sih Bang, kan sekarang tuh organisasi advokat kita cukup banyak gitu ya Bang. Terutama dalam kalau misalnya kita bicara tentang pradi gitu ya. Pradi aja ada beragam yang menggunakan nama pradi ya. Sekarang ada lagi, ya banyak lah ya. Tapi itu semua diakui Bang. Nah tuh. Kira-kira mungkin Bang, dari apa sih Bang yang nanti saya yang pengen tahu tuh apa sih yang akan Abang lakukan kalau misalnya nanti terpilih untuk membuat organisasi profesi advokat ini menjadi lebih solid gitu Bang dibanding sekarang. Karena kalau misalnya saya lihat sebagai orang baru di dunia advokat gitu Bang. Ya. Lu advokat apa jurnalis lu? Jurnalis ya. Maksudnya jurnalis yang advokat. Boleh dong. Boleh kan Bang ya. Saling organisasi antar organisasi itu justru kayaknya saling tidak akrab gitu, nggak solid gitu Bang. Padahal tadi kalau kita simak ide Abang ya, kita perlu solid mereformasi hukum itu ya dukungan organisasi. Betul. Nah ini bagus banget pertanyaannya nih. Sebenarnya kalau kita bilang nih di negara kita masa keemasan organisasi advokat itu tanpa menafikan yang dulu-dulu tuh periode formatif dimulai dari ketika masih zaman Belanda, kemudian Peradin dan sebagainya. Itu sangat penting ya, karena itu tonggak-tonggak yang awal gitu ya. Tapi kalau boleh dibilang masa keemasannya itu ketika Peradi terbentuk berdasarkan undang-undang advokat sampai 2015 ketika itu ada Munas di Makassar, terus ada perpecahan di situ, dan itu mulai titik itu 2015 ini tadinya organisasi advokat hanya satu menjadi banyak gitu. Itu Peradi katanya pemekaran Bang pas di Makassar. Terus habis itu jadi bermekaran lagi yang lain. Cuman undang-undangnya belum ada untuk pemekarannya kan. Iya harusnya pakai. Tapi memang ini ada kondisi yang de jure-nya sebenarnya organisasi advokat itu satu harusnya gitu kan. Tapi de facto-nya faktanya sekarang banyak, lebih dari 50, dan nampaknya memang kita harus hidup dengan kenyataan itu gitu ya. Kayaknya udah bukan hal yang bermanfaat lah di titik ini kalau kita bilang oke, kita hanya satu aja, kembali ke satu organisasi advokat. Move on jadi nih Bang ya. Karena kenyataannya juga dari Mahkamah Agung juga sudah mengambil posisi bahwa oke, silakan banyak gitu. Dan pemerintah juga
tampaknya menerima juga gitu kan. Ya, ya. Dan advokat juga sekarang kalau ditanya yang di berbagai organisasi ini kalau ditanya mau satu apa, ya kita ya tetap ya udah ini multibar ini udah jadi kenyataan hidup gitu kan. Jadi memang tampaknya ke depan ya multibar tetap. Cuman apa yang nggak bisa kita dalam kondisi seperti ini aja. Kenapa? Karena dengan multibar seperti ini saya banyak dapat masukan gitu ya. Ada yang organisasi yang menawarkan bayar sekian juta langsung jadi advokat, nggak perlu magang, nggak perlu KPA. apa gitu. Nah, padahal itu kan undang-undang, itu syarat undang-undang, dan itu integriti dari proses menjadi advokat itu kan harus dijaga. Betul. Jadi, nah, yang seperti ini, yang organisasi-organisasi yang memang mungkin kurang mempedulikan integritas gitu ya, itu yang kita harus coba tangani. Oleh karena itu kita berharap sih, sangat berharap pertama ke pemerintah gitu ya, untuk menjalankan rekomendasi dari tim percepatan reformasi hukum yang di bawah Prof. Mahfud waktu itu. Ya, iya. Dimana Bang Fikri anggotanya waktu itu, Bang. Ya, saya salah satu anggotanya, dan kita merekomendasikan dibentuknya Dewan Advokat Nasional. Oh, oke. Bukan untuk mengkooptasi organisasi advokat yang ada, enggak. Tapi lebih menjadi badan atau dewan atau organisasi yang menerapkan, yang memastikan ya bahwa hanya ada satu kode etik yang berlaku untuk semuanya. Kemudian menjadi pihak yang terakhir untuk memutus kalau ada permasalahan pelanggaran etika oleh anggota. Jadi tetap organisasi advokat tetap ada, masing-masing organisasi tetap punya dewan kehormatan gitu. Nah, tapi ketika ada permasalahan pelanggaran etik, dewan ini akan memastikan bahwa orang yang sudah diputus oleh satu organisasi bersalah nggak bisa kemana, nggak bisa dengan mudah pindah gitu ya. Menyelamatkan diri pindah, nyuci gitu ya, nyuci status. Dan itu terjadi kan, itu kita nggak bisa menutup mata dari kenyataan itu. Ya, Bang, ya. Walaupun kalau di Pradi kita ada syaratnya, ketika ada advokat yang mau pindah mau masuk, kita harus ada due diligence dulu. Dia apakah ada keputusan yang menyangkut etik atau enggak terhadap yang bersangkutan. Jadi nggak asal cari anggota tambah banyak nih, Bang. Iya. Kita nggak sama sekali, kita bukan mau banyak-banyakan anggota gitu, tapi kita mau punya organisasi profesi yang berintegritas ya. Yang bagaimana kita bisa menjalankan fungsi sebagai organisasi profesi yang baik kalau kita sendiri nggak menjunjung tinggi etika dan integritas. Gitu. Menarik tuh tadi soal yang rekomendasi itu, termasuk Dewan Advokat atau apapun namanya nanti lah, Bang, itu juga memastikan standarisasinya itu bisa dipertanggungjawabkan ya. Karena kalau kayak sekarang ini kan, Bang, menafsirkan PKPA itu durasinya, kontennya sepertinya jadi sangat beragam gitu. Termasuk belum lama tuh dengar ada yang magang bisa sejak dari mahasiswa. Waduh. Bukankah magang sarjana hukum dulu? Nah, itu juga penasaran nih penafsirannya gimana. Ada juga yang bikin PKPA tapi nggak harus SH, bisa PKPA gitu. Ya, tapi PKPA disamakan dengan training biasa. Padahal kan PKPA ini jelas training khusus untuk sarjana hukum yang menjadi advokat gitu. Tapi itu hal-hal itu wajar terjadi karena nggak ada rules yang jelas kan. Memang kita nggak siap untuk multibar, sistemnya single bar, tapi kenyataannya multibar. Oleh karena itu sistemnya harus dilakukan penyesuaian lah ya, supaya bisa mengakomodir kondisi multibar. De factonya ya, Bang. Jadi kenyataan ini bagaimana kita fokus ke depannya ya, tadi integritas, standarisasi, etik, Bang ya. Betul. Nah, balik lagi tadi di awal kan tantangannya sekarang udah era digital, era artificial intelligence. Tantangan advokat itu kalau di Indonesia kayaknya Bang Fikri udah mengarahkan, udah kita move on pada tantangan baru nih ya. Yang ini harus kita tutup buku dengan solusi yang udah ada tadi, tim percepatan reformasi hukum udah merumuskan. Nah, sekarang kalau gitu kita penasaran nih visinya deh, Bang. Boleh dong, Bang, di-spill dikit lah, Bang. Ini jadi yang mau dikerjain kira-kira program itu apa aja tuh barangnya tuh, Bang? Ini menarik nih. Sebenarnya simple ya. Jadi kita nggak mau come up sama program yang muluk-muluk yang nggak mungkin dilaksanakan. Itu prinsip saya pertama. Prinsip yang kedua adalah semua yang kita usulkan itu
dapat yang hal-hal yang di dalam kontrol kita dapat segera diwujudkan. Jadi bukan nggak harus nunggu pemerintah begini, Mahkamah Agung begitu, nggak. Jadi semua yang ini, walaupun ada program-program yang menekankan pada peningkatan kerjasama dengan penegak hukum lain gitu misalnya. Itu kan di luar kontrol kita. Tapi yang di dalam kontrol kita itu semua mudah-mudahan bisa segera, paling tidak kita punya keyakinan ini bisa kita segera wujudkan. Dan tema paling utama sih adalah pelayanan kepada anggota gitu. Kenapa kita memajukan ini pelayanan ini sebagai tema utama? Karena itulah sebenarnya fungsi utama organisasi advokat sesungguhnya gitu ya. Bang, ya. Saya banyak tanya ke advokat-advokat muda gitu ya. Bukan yang di Peradi lah terutama ya. Iya. Bukan Peradi RBA gitu ya. Okay. Karena banyak nih. Karena banyak ya. Disapa pun nggak pernah sama organisasi advokatnya gitu. Jadi mereka, padahal nih advokat muda ini kan mereka baru masuk ke dunia praktek. Nggak semua dapat guidance dari senior-senior di kantornya dia gitu kan. Banyak yang langsung nyemplung buka kantor sendiri misalnya. Ini kan mereka butuh guidance. Mereka harus disapa, harus didukung lah ya Bang. Harus disupport gitu. Karena advokat ini sebenarnya kan profesi yang dilandaskan pada apprenticeship. Jadi makanya ada syarat magang itu kan 2 tahun kan. Betul. Itu karena kita belajar dari senior-senior kita gitu. Itu pun 2 tahun tuh minimal Bang ya untuk diangkat jadi advokat. Betul. Nah, jadi penting sekali organisasi advokat ini betul-betul menekankan pada pelayanan anggotanya. Kalau anggota dilayani, mereka bakal melihat value dari organisasi itu, ya kan? Nah, karena mereka mengapresiasi nilai dari organisasi itu terhadap kehidupannya yang bersangkutan, maka hal-hal lain seperti misalnya kode etik organisasi, kemudian mungkin nanti kita ada standar profesi yang untuk meningkatkan standar pelaksanaan kerja advokat, kemudian ajakan untuk pro bono dan sebagainya, itu akan lebih ditanggapi gitu. Tapi kalau organisasi profesi nggak pernah nyapa, ya kan, nggak pernah melayani, tapi cuman mereka dicolek untuk perpanjangan kartu anggota gitu kan, terus bayar pula gitu kan, itu ya gimana gitu. Nah itu jadi kita mendesain program itu dengan pelayanan sebagai titik utamanya. Oke, jadi dukungan organisasi pada para advokat, apalagi yang memulai karir baru mulai ya, advokat muda. Betul. Ya. Betul juga sih Bang, ini penting. Karena dengan banyaknya itu kan kita jadi penasaran nanti pembedanya apa nih dengan satu dengan yang lain gitu. Nah, itu tadi berarti pelayanan Bang. Nah, ini kita juga penasaran, tadi Abang mention pro bono. Nah, karena tadi rekam jejak Bang Fikri kan ternyata ini yang belum tahu gitu ya, dulu ikutan kalah bahu, berarti kan yang siap-siap untuk memberikan bantuan hukum. Terus kalau advokat kan punya tanggung jawab sendiri pro bono. Nah, yang kami tahu kan juga Bang Fikri termasuk orang yang ikut merintis menggiatkan pro bono. Termasuk hukum online jadi punya pro bono awards ya, itu gara-gara salah satunya didorong-dorong Bang Fikri. Mana bikin pro bono award? Tolong intern advokat gitu kan. Nah, jadilah pro bono award. Sebelum hukum online punya award yang lain tuh yang pertama dipunya pro bono. Nah, alhamdulillah sekarang udah hampir 10 kali jalan. Tapi kita penasaran Bang, soal pro bono Bang. Ini ada nggak di program Abang nih Bang, pro bonoan ini Bang? Karena kan ini satu hal yang katanya juga menjadikan advokat layak disebut officium nobile ya. Betul. Gimana tuh Bang? Ya, itu jadi salah satu program utama kita juga gitu ya. Karena sebenarnya mungkin kalau boleh mundur sedikit ya, dulu saya, kemudian Mas Arief Surowijoyo, kemudian juga Baim gitu ya. Kita mendirikan hukum online kan sebenarnya tujuan utama adalah di tahun 2001 ya. Jadi udah 25 tahun ya hukum online ya. 2000 Bang. 2000 ya, 2000 ya. 2001 AHP. Iya, betul. Dekat-dekat soalnya. Dekat-dekat benar. Nah, tujuannya adalah untuk meningkatkan akses to justice. Jadi supaya orang bisa mudah paham hukum,
orang bisa tahu kemana mereka harus pergi ketika mereka berhadapan dengan hukum. Nah, kemudian ketika mungkin tahun 2009 tuh saya diminta oleh Peradi, waktu itu masih satu Peradi, untuk memulai PBH ya Bang ya? Ya, Pusat Bantuan Hukum Peradi. Dan waktu itu memang ya saya bilang memang kalau mau ada organisasi semacam itu harus idealnya itu semi otonom dari Peradi gitu. Karena supaya pengelolaannya bisa terpisah dan bisa lebih fleksibel. Dan itu disetujui. Kemudian kita dirikan gitu sama beberapa kawan waktu itu. Di situ kita melihat bahwa memang ada kebutuhan yang sangat besar. Kita keliling, kita ke LBH, kita ke Bapas, ke Lapas, gitu ya, dan sebagainya lah. Kita pokoknya ke sumber-sumber perkara gitu ya, yang dimana masyarakat itu pergi gitu ketika mereka berhadapan dengan hukum, itu kita ke sana. Kita identifikasi memang rendah sekali keterlibatan advokat secara umum di dalam space itu gitu ya, dalam melayani masyarakat yang punya permasalahan hukum dan nggak bisa akses pengacara. Jadi ketika mereka misalnya ditahan gitu ya, apapun lah perkaranya, itu nggak terpikir menghubungi advokat gitu ya. Jangankan siapanya, bahwa ada peran advokat itu mereka nggak tahu. Bahkan contohnya anak yang berhadapan dengan hukum gitu, itu kan kalau berdasarkan undang-undangnya harus ya Bang. Mau berapapun ancaman hukumannya harus didampingi advokat. Betul. Yaitu anaknya jelas nggak, ini kan karena masih anak-anak. Orang tuanya juga nggak tahu bahwa mereka berhak untuk didampingi advokat. Tapi kalaupun tahu juga, mereka nggak tahu gitu kemana bisa mereka kontak. Nah, kenapa kita makanya ya ke Bapas gitu ya, ke Lapas untuk ngumpulin masalah ya Bang. Iya. Apa nih mesti bikin apa? Ya, dan kita misalnya soal anak ya, yang itu memang kita fokus sekali ke anak gitu. Kita pengen kita mengetahui bahwa ternyata banyak advokat juga belum tahu nih. Advokatnya sendiri nggak tahu kewajiban pro bono. Bukan kewajiban pro bononya, tapi aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan anak yang berhadapan dengan hukum. Banyak yang belum tahu. Gitu. Oh iya. Jadi di situ kita ngelihat memang kalau pro bono ini nggak diorganisir gitu ya, nggak di orchestrate oleh organisasi profesi, maka advokat akan sendiri-sendiri kan melakukannya kan. Iya. Tapi kalau itu sendiri-sendiri, itu akan menjadi kurang powerful kan. Betul. Saya selalu membayangkannya begini. Kalau misalnya anggota advokat di Indonesia ini misalnya katakanlah 100.000 gitu ya. Bayangkan 100.000 advokat dalam setahun paling minimal menghabiskan 50 jam, yang itu berdasarkan peraturan Peradi kan 50 jam masih kan. berlaku sampai sekarang, betul. Menghabiskan 50 jam untuk memberikan jasa hukum pro bono, betapa signifikan dampaknya gitu. Benar juga ya, 50 jam. Apalagi kalau kemudian organisasi bisa kita fokus ke misalnya masalah anak sekarang, kita fokus ke masalah perempuan. Mengambil segmen masing-masing ya. Jadi menyelesaikan masalah-masalah yang banyak. Betul. Jadi itu impactnya akan sangat besar. Oh, yang itu baru ingat. Jadi Bang Fikri lu ketua PBH pertama Bang ya, waktu didirikan 2089 itu Bang. Ya. Oke. Dan panduan Peradi yang pertama kan terbit 2010 ya. Terus disempurnakan 2019 kalau nggak salah ya. Ya. Dan kita itu kita benar-benar secara serius ya menggarap panduan itu gitu ya, termasuk syarat 50 jam setahun itu, karena di undang-undang itu nggak jelas, di undang-undang advokat itu nggak jelas. Pokoknya cuma bilang advokat wajib memberikan bantuan hukum cuma-cuma. Ya, nah tapi nggak jelas, maksudnya apakah harus setiap saat gitu atau gimana? Nah justru di sini organisasi advokat memberikan batasan gitu kan, bahwa ini 50 jam minimal 50 jam. Setahun, kalau udah 50 jam itu udah terpenuhi kewajibannya. Tunai, gitu. tanggung jawab sebagai Terus advokat. bagaimana ininya, proses apa dan sebagainya, itu semua ada gitu di situ. Nah nanti di program Bang Fikri ada nih Bang? Berarti. Ya, kita tinggal melanjutkan aja kan. Dan sekarang sih alhamdulillah di banyak DPC Peradi itu sudah ada PBH-nya. Dan memang di setup sebagai lembaga yang semi otonom lah gitu ya. Tinggal bagaimana nanti kita memastikan bahwa misalnya
sistemnya perlu lebih terintegrasi gitu kan. Kalau dulu kita punya platform di PBH Pradi dulu kita punya platform online di mana orang bisa mendapatkan kasus di situ, kemudian melaporkan kegiatan kasusnya. Jadi kayak timesheetnya lah kalau dia menghandle kasus tertentu, dia tulis ini saya sudah 50 jam kasus yang saya handle ini. Itu semua terdata di situ. Oh, rapi Bang ya. Ya. Nah, dengan adanya data itu sebenarnya kita bisa tahu kan gimana sih kondisi pelaksanaan kewajiban pro bono ini di bidang apa yang paling dominan, apa yang masih kurang. Kita bisa kasih himbauan kan, kita bisa kasih training ke anggota-anggota untuk coba lihat ini nih aspek ini gitu misalnya, aspek buruh migran misalnya, atau human trafficking dan sebagainya lah. Jadi kita bisa dengan adanya reporting yang tercentralized itu banyak hal yang bisa kita lakukan. Wow, jadi tidak hanya melayani ke dalam, tapi juga melayani pencari keadilan yang membutuhkan ya tadi. Jadi paling nggak gambaran besar yang tadi Bang Fikri sebut nih kan, melayani anggota, melayani juga publik itu Bang ya. Wah ini udah kegambar nih, jadi yang nggak muluk-muluk. Oke. Kok tenang kalau mendengar advokat ngomongin gini gitu ya. Karena biasanya tuh kalau ingat advokat kan ini ya sampai mungkin pada lupa ya, ada sebutannya officium nobile gitu ya. Jadi kayaknya kok yang diingat itu kalau citra advokat ini sekarang tuh kayak gemerlap gitu ya. Apalagi kalau corporate gitu kan ya. Ya nggak ada yang salah kan dengan kita mendapat imbal jasa kan, itu honorer itu kan hak. Cuma citra pertama orang tuh nggak langsung ingat bahwa advokat tuh juga punya peran sosial sebesar ini ya. Dan tadi Bang Fikri udah mention. Gimana Kak? Ada yang mau tanya lagi nggak? Mumpung ada Bang Fikri, jarang-jarang nih kita. Iya tadi kan udah di-mention sebenarnya AI ya Bang. AI kan sekarang udah ada riset terbaru yang tadi saya baca pas perjalanan ke sini tuh, shorts kita kalau misalnya kita cari informasi di Google itu 50% itu udah kontennya dari AI. Dari gitu, AI. Bang. Nah, itu gimana Bang tantangan tersendiri buat advokat, dan apakah nanti Abang punya intervensi tersendiri untuk anggota gitu ya, mempersiapkan karena anggotanya? Hukum Online juga punya AI Bang. Alex. Ini menarik. Pertama, kalau ditanya masa depan itu gimana? Iya. Saya ngikutin beberapa diskusi menyangkut AI ya. Dan ini yang melibatkan orang-orang yang bekerja di ChatGPT atau di perusahaan lain yang di Amerika sana lah gitu ya. Itu mereka basically yang dituju adalah full otonomi dari teknologi ini sendiri. Bahkan gitu nanti diharapkan yang jadi tujuan mereka adalah si AI ini bisa terus memperbaiki dirinya sendiri tanpa keterlibatan manusia. Bahkan jadi ada kemungkinan si ChatGPT itu, misalnya si OpenAI, mereka nggak akan punya karyawan nanti karena yang AI-nya mengerjakan upgrade dirinya sendiri. Wow. Dan ada satu orang pendiri PayPal ya, dia emang agak aneh sih orangnya, si Peter Thiel ya. Itu dalam satu wawancara ditanya, ini dengan adanya AI ini di mana Anda lihat apakah future humanity itu di mana gitu. Terus dia instead of dia langsung menjawab, dia pause lama. Dia mikir dulu gitu. Lama, gitu. Yang wawancara kan kaget, kenapa Anda harus mikir gitu? Mikirnya panjang. Jadi memang orang-orang yang terlibat di bidang AI ini, perusahaan-perusahaan besar itu yang membuat AI, mereka sendiri belum tahu banyak lah gitu ya, tentang implikasinya nanti seperti apa. Tapi yang mereka bikin terus. Gitu. Nah itu kalau ke depannya ya. Tapi kalau kita mundur nih ke Indonesia sekarang, kalau di Indonesia untuk bidang hukum kan tentu hukum online yang paling depan gitu ya soal AI. Kemudian informasi hukum juga, alhamdulillah hukum online selalu terdepan juga gitu kan. Ini sudah banyak yang mengakui loh, bukan Bang Fikri aja gitu kan. Nah dalam konteks ini memang hukum online kan kalau kita lihat kan ada nggak semua orang juga bisa menikmati layanannya. Betul. Nah, khususnya juga yang Alex kan. Nah, saya memang salah satu rencana saya itu paling tidak di cabang-cabang itu tentu harus ada akses gitu. Kayak hukum online corner gitu ya. Ke teknologi hukum ini Bang ya. Betul, sehingga maksudnya supaya yang dapat akses lebih banyak lagi gitu. Teman-teman yang bergerak di bidang litigasi misalnya kan akan sangat bermanfaat kalau mereka bisa akses Alex yang putusan misalnya gitu ya. Benar. Yang itu
kita semua harus bersyukur bahwa Mahkamah Agung itu punya database putusan yang bagus gitu ya, yang itu nggak boleh kita take for granted gitu. Itu hasil keringat kerja dari teman-teman di Mahkamah Agung, bapak-bapak dan ibu-ibu di Mahkamah Agung, dengan didukung oleh teman-teman di berbagai NGO waktu itu kan yang fokus ke digitalisasi itu ya, termasuk hukum online salah satunya. Nah itu, tapi itu kan masih sulit sekali diakses. Nah dengan Alex putusan ini itu luar biasa gitu ya. Kita bisa lihat pengacara X gitu, dia kasusnya apa aja bisa dilihat langsung kan. Betul. Kemudian juga nantinya hakim ini untuk udah memutus misalnya mengenai one prestasi, keputusannya seperti apa aja sih gitu. Tren putusannya Trennya gimana jadi bisa kalau, diprediksi. jadi kalau misalnya nggak konsisten gitu kan untuk pertanyaan yang sama, tapi di satu kasus keputusannya A, di kasus lain keputusan B, itu bakal dengan mudah bakal terlihat deteksi gitu. ya, Bang. Jadi Dan itu akan membantu sekali dalam proses pelaksanaan tugas sebagai advokat. berarti arahnya kolaborasi nih Bang ya. Jadi melihat teknologi ini kolaborasi ya. Iya, betul. Oke. Jadi kita bukan ketakutan, tapi gimana riding the wave. Ya. Dan tadi Bang Fikri udah singgung nih di cabang-cabang ke depan gitu ya. Ini yang Bang Fikri rencanakan bisa kita akan kolaborasi. Wah ini seru banget. Jadi advokat Pradi makin banyak kebantu ya. Oke. Yang di daerah gitu ya Bang. Oke. Nah sampai di sini kayaknya kita dapat gambaran ya masa depan profesi advokat. Kira-kira nih yang Bang Fikri bayangkan seperti itu. Tapi sebagai penutup nih Bang. Kalau boleh disampaikan dengan ringkas, padat gitu Bang. Gambaran advokat masa depan Indonesia yang Bang Fikri bayangkan atau inginkan terwujud seperti apa sih Bang? Ya sebenarnya nggak harapannya nggak terlalu tinggi ya. Tentu pertama adalah advokat yang berintegritas gitu. Oke. Kenapa integritas ini penting gitu? Karena kita sekarang ini mungkin pasti pernah dengar lah gitu bahwa ada advokat yang membantu kliennya, tapi kemudian pada saat yang sama gitu ya bekerja sama dengan lawannya atau mengambil peran yang lain gitu ya, yang konflik of interest gitu ya, itu masalah besar gitu, karena itu masalah integriti atau ya dalam menjalankan profesinya juga misalnya dengan melanggar kode etik gitu ya. Jadi integriti adalah satu syarat mutlak lah tadi untuk kita bisa bilang bahwa organisasi profesi ini adalah officium nobile gitu ya. Jadi the noble profession gitu kan. Yang kedua adalah bagaimana kita sebagai advokat bisa menjalankan fungsi dengan baik gitu ya. Jadi dengan bisa melayani klien dengan semaksimal mungkin, dengan menggunakan segala akal budi kita, pengetahuan hukum kita. Jadi bukan melayani membantu klien itu dengan sembarangan gitu ya. Nah ini kan butuh kita semua ya, butuh betul-betul terus-menerus mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan pengetahuan kita, untuk meningkatkan skill, untuk meningkatkan berbagai aspek lah dalam pelaksanaan praktek gitu ya, sampai misalnya peningkatan kemampuan bagaimana kita berkomunikasi dengan klien gitu ya. Mungkin ini kalau di dalam dunia advokat mungkin lebih jarang didiskusikan, tapi pasti kalau teman-teman untuk bidang medis gitu ya, dokter gitu misalnya, pasti udah sering banyak membahas dokter yang bedanya dokter yang komunikatif dengan dokter yang nggak komunikatif gitu kan. Ada dokter yang kalau kita datang, sakit apa? sambil nulis-nulis yang lihat gitu kan. Dari dokter Terus ini saya batuk, ada si pasiennya udah ngomong panjang lebar kan. Oke, ini obatnya. Nggak dikasih tahu apa, nggak diajak diskusi, nggak. Jadi, nah itu kan komunikasi itu penting. Cuman advokat ini kita bahkan belum sampai ke titik itu. Jadi karena banyak problem-problem lain yang lebih besar gitu.
Nah, kita mau semua kita itu meningkatkan kapasitas kita sehingga pelaksanaan tugas kita yaitu melayani masyarakat gitu, itu menjadi lebih optimal dan mudah-mudahan ya kalau kita fokus ke integrity kemudian ke peningkatan kapasitas kita, mudah-mudahan sih reputasi, kewibawaan advokat dan organisasi advokat juga pada giliran nanti mudah-mudahan di hadapan masyarakat akan meningkat juga gitu. Oke, mantap. Nah, ini sampai di ujung sini. Tadi kalau di awal gue bilang kita doakan yang terbaik, kalau sekarang gue doakan jadi deh bang. Kalau gitu. Kalau sekarang gue ubah nih, gue doakan jadi. Tapi suaranya kan pilihannya kan tergantung pada pemilik hak suara ya. Jadi para anggota Pradi ini silakan dipikir masak-masak ya. Udah dijelaskan tadi di situ sambil ngomongin soal profesi advokat. Nah, sebenarnya satu hal nih, gimana, Win. Jadi bahwa yang menarik di proses pemilihan ini kan belum kita bahas. Oh iya. Saya lupa sebut. Gimana tuh bang? Untuk pertama kalinya di Indonesia, proses pemilihan ketua umum organisasi advokat dipilih dengan one member one vote. Wow. Jadi semua anggota itu punya hak suara dan bisa menentukan. Dan ini satu nggak boleh kita anggap perkembangan yang biasa gitu. Kenapa? Karena biasanya yang menentukan hanya segelintir orang kan, circle pengurus ya, pengurus dengan lobby dan sebagainya. Bukan berarti lobby nggak perlu, tetap perlu gitu ya. Tapi anggota punya kata akhir gitu. Terlibat langsung. Betul. Putusnya gimana? Nah. Dan ini sebenarnya jadi modal untuk siapapun yang terpilih nanti. Jadi modal untuk meningkatkan pelayanan kepada anggotanya, karena anggota kan jadi lebih engage kan kalau mereka yang milih langsung. Kemudian yang terpilih jadi punya semacam legitimasi. Legitimasi satu hal, tapi juga kewajiban kan atau jadi beban gitu ya, tanggung jawab lebih kuat bang. Untuk mengembalikan kepercayaan itu dengan kerja yang baik dalam menunaikan janji. Dan ini juga yang sebenarnya dengan adanya pemilihan one member one vote ini juga kita melihat bahwa kedepannya untuk bisa memberikan pelayanan yang baik itu cabang-cabang DPC ini harus jadi frontline gitu ya, karena anggota ini kan kalau di organisasi advokat gini, anggota itu di bawah cabang gitu kan, DPC. Dikumpulin buat cabang, oke. Nah, tugasnya cabang. DPN yang nasional pusat itu adalah bagaimana kita bisa membantu, mengenable cabang untuk bisa melayani anggota dengan baik. Nah itu menurut saya satu perubahan yang mudah-mudahan bisa didorong dengan adanya pemilihan yang one member one vote ini. Wah, baru tahu juga nih. Wah, ini berarti beneran nih para anggota nih Anda nggak cuma dilibatkan lewat usulan-usulan, tapi langsung milih one man one vote ya. Kapan deh bang munasnya bang? Munasnya masih tahun depan. Masih tahun depan. Tapi pendaftarannya terakhir akhir November ini. Wah. Jadi yang belum daftar, supaya cepat-cepat daftar. Daftar lah, itu hak suara Anda. Minggu lalu tuh saya cek itu baru 40% yang daftar. Baru mudah-mudahan. 40%? Wah. Coba nih sekarang saya cek lagi ya, sebentar ya. Iya, sambil nih ini sekarang nih November, berarti ya masih ada waktu 2 minggu. Wahai para anggota Pradi ya, segeralah Anda urus itu hak suara Anda supaya bisa dipakai. Wah, ini internetnya di sini. Ini boleh sebentar nggak dicek nih ya? Iya, aman bang, lanjut aja bang. Nah, 40% itu belum sampai separuh. Ya. Jadi dengan capaian, dengan langkah maju ini harusnya nih para anggota lebih bersemangat, antusias dong. Karena kan ini nggak cuma nitipin usul dong ini ya, tapi langsung klik lagi ya. Kayak milih presiden ya. Kayak milih presiden. Nggak perlu quick count kalau ini, kayaknya nggak perlu bagus survei juga gitu. Ya walaupun memang banyak proses pemilihan langsung juga yang terus yang dipilihnya juga belum tentu. Ingat gitu ya, sama yang pilih. Itu kan harapan kan. Harapan. Paling nggak aksesnya ada, ya kan. Kemudian nanti ya bisa dimintai pertanggungjawabannya. Ini kayaknya internetnya agak lambat di sini, jadi.
nantikan di Munas keempat Pradi Bang ya, di awal 2026 ya, kalau nggak salah di bulan April gitu Bang ya. Tapi hak suara Anda harus diurus dari sekarang nih, wahai para anggota Pradi ya. Jadi Hukum Online udah ngebantu nih untuk berbincang, mengundang salah satu calon yang kami doakan. saya atas nama saya pribadi, setelah mendengar visi misinya sebagai jurnalis hukum, seneng saya. Karena kalau yang kayak begini nih, udah lama kayaknya nggak mendengar dinamika advokat itu, hal-hal yang semacam tadi kan. Kita mau ngomongin integritas lagi, kita mau ngomongin soal pro bono, kita ngomongin pelayanan anggota, pelayanan publik. Rindu rasanya mendengarkan profesi advokat Indonesia ke arah sana, apalagi di era AI dan sebagainya. Oke deh, sekali lagi terima kasih buat Bang Fikri. Terima kasih yang sama-sama. udah berkenan meluangkan waktu Saya gitu senang ya. sekali Sibuk-sibuk bisa datang sharing. loh ke studio Hukum Online nih gitu. Studionya Hukum Online di tengah kesibukannya nemuin saya sama Siska gitu. Senang juga akhirnya bisa ada di Ngegaspol ya. Alhamdulillah. Nggak cuma nonton aja Oh, gitu. asik. Jangan lupa ya Bang, nanti like, subscribe, and comment. Seperti juga para penonton lainnya. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share ya setiap episodenya. Dan masih akan ada episode berikutnya. Ini tahun pertama ulang tahun. Jadi mudah-mudahan kita masih akan terus menikmati ulang tahun berikutnya. Amin. Sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye. Bye.